Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat 3 bulan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Menteri dari PDP disebut-sebut menjadi salah satu yang akan terancam terkena kocok ulang ini, apalagi di tengah pertemuan serta merapatnya partai politik ke koalisi Indonesia Maju. Jadi apakah PDP akan ditinggalkan sendirian? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami 2 orang narasumber, ada juru bicara PD Perjuangan Ciko Hakim, serta Bendahara Umum Projo Panel Baru. Selamat malam Bang Ciko, Bang Panel, apa kabar? Selamat malam. Malam. Selamat. Sehat-sehat semua ya. Betul. Waalaikumsalam, Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Abang-abang sekalian, saya langsung ke Bang Ciko kalau begitu. Jadi artinya PDIP menanggapi seperti apa ketika dianggap Menteri PDIP menjadi salah satu yang kemudian akan terkena kocok ulang nanti begitu Bang? Nggak pernah menjadi masalah bagi kami karena PDI Perjuangan menganggap keberadaan kader-kader kita di kementerian atau di kabinet adalah bagian dari sumbangsih PDI Perjuangan maupun sosok yang bekerja di kabinet itu kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya terkait dengan pencopotan menteri, melantik menteri, menunjuk menteri, mengangkat menteri, menggeser menteri, kocok ulang, dan lain-lain, itu adalah hak prerogatif presiden. Kami sebagai partai politik yang beroperasi di negara yang mempunyai undang-undang, konstitusi, kami sangat memahami itu, dan itu kami hargai. Jadi pada prinsipnya apapun yang akan dilakukan oleh presiden, siapapun dia, ketika dia merasa ada kebutuhan untuk tidak lagi membutuhkan salah satu menterinya di kabinet, baik itu dari partai politik lain maupun dari partai politik kami, itu nggak ada masalah. Oke, Karena Ibu Megawati Soekarno Putri juga pernah mengingatkan kepada para menteri di kabinet ketika waktu itu ada perbedaan pilihan politik, pandangan politik dengan keluarga Presiden Jokowi, kami Bu Mega menyampaikan bahwa tetaplah berada di kabinet, tetap bekerja, tetap mendampingi presiden, tetap berkarya untuk bangsa dan negara sampai di akhir masa jabatan. Jadi bagi kami semua ini adalah sumbangsi kami bagi Indonesia, bukan bagi perseorangan atau bagi partai kami sendiri. Baik, Bang Ciko, tapi dalam perspektif PDIP begitu, ketika diganti berarti alasannya adalah seperti yang Anda katakan, perbedaan politik tadi yang disampaikan Ketum Anda, atau memang soal kinerja begitu yang menjadi dasar dari pencapaian itu, Bang Ciko? Harapan kami ya tentu semuanya harus bisanya objektif ya. Jadi harapan kami tentu kalau ada pergantian menteri, baik itu dari kader kami atau kader lain atau kader profesional, sebaiknya itu karena kinerja atau karena memang ada kebutuhan yang mungkin menteri yang sekarang tidak dapat merealisasikan apa yang dibutuhkan bagi masyarakat. Jadi kembali lagi bagi kami yang penting adalah tadi untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa dan negara. Dan kalaupun presiden mempunyai diskresi atau alasan-alasan tersendiri, ya itu hak beliau karena memang dijamin dan diatur oleh undang-undang. Jadi kami ini. Oke, baik. Saya ke Bang Panel kalau begitu. Saya minta tanggapannya begitu, Bang. Ini saya juga mengkaitkan dengan statement Presiden yang mengatakan ya bisa saja kalau diperlukan begitu ada kocok ulang, ada reshuffle. Tapi kalau PDIP mengatakan ya sebaiknya karena kinerja begitu, Bang Panel. Ya saya pikir tadi sudah disampaikan Bung Ciko ya, tidak ada yang berbeda. Bahwa kapanpun perubahan kabinet, pergantian menteri, itu apapun ceritanya adalah hak prerogatif presiden ya sampai akhir masa jabatan presiden. Jadi Pak Jokowi di sisa 2,5 bulan kekuasaan yang tersedia ini dia mau reshuffle tiap minggu juga itu masih hak dia. Dan menurut saya apa yang sudah diberikan oleh teman-teman PDIP di kabinet melalui menteri-menterinya juga satu hal yang patut diapresiasi ya, ikut bekerja sama bagaimana membangun bangsa ini. Dan sebenarnya pergantian menteri misalnya bila terjadi di 2,5 bulan ini, saya pikir tidak perlu terlalu dipolitisasi karena saya yakin Pak Jokowi misalnya pun mengganti menteri-menteri ini bukan karena alasan-alasan politis ya,
tapi lebih kepada bagaimana mengefektifkan proses transisi ke pemerintahan ke Oke, depan. Bang Lebih Panel. kepada situ. Oke, tapi Ya. kalau kemudian sisa 2,5 bulan, kan banyak yang menganggap ini tidak efektif begitu Bang. Artinya ya mau kerja bisa merubah apa sampai ke bawah begitu? Iya, tidak bisa dilihat sisa 2,5 bulannya. Makanya saya sampaikan ini kan proses transisi yang coba diefektifkan oleh Pak Jokowi ya kepada pemerintahan yang akan datang, yaitu Pak Prabowo Gibran ya. Karena saya yakin Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dan Mas Gibran pengen di masa transisi ini tidak terlalu lama jedanya, sehingga pemerintahan baru nanti bisa langsung kerja lari 150 km per jam. Oke, Gitu loh. oke. Jadi kalau dianggap dimagangkan dulu pada pemerintahan Pak Jokowi, nanti akan siap pada pemerintahan Pak Prabowo begitu? Ya nggak apa-apa kalau Bung Bram mengatakan dengan istilah magang juga nggak ada masalah juga. Tapi yang pasti menurut saya kalaupun terjadi pergantian ini lebih kepada mengefektifkan proses transisi. Oke, Ya baik. supaya tidak terlalu lama interval jedanya gitu ya. Sehingga pemerintahan baru bisa tancap gas langsung kerja. Karena waktu ini sangat berharga. Saya pikir ya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga adalah orang-orang pemimpin yang sangat menghargai waktu. Banyak hal yang harus kita persiapkan ya. Oke. 2030 ada momentum bonus demografi, 2045 kita ingin bangsa kita menjadi bangsa dengan ekonomi terbesar di dunia, ketiga kalau bisa. Nah itu harus dikerjakan secepatnya, jangan buang-buang waktu. Baik, saya ke Bang Ciko kalau gitu. Saya minta tanggapannya Bang. Jadi memperkuat keberlanjutan untuk pemerintahan ke depan pas begitu Bang Ciko? Ya, saya rasa yang lebih tahu alasan utamanya tentu Pak Jokowi sendiri ya. Tapi tadi kita hargai pendapat dari Bung Panel, walaupun saya agak berbeda. Karena menurut kami transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain itu bukan hanya baru terjadi di masa yang sekarang. Transisi di masa reformasi ini sering terjadi, udah beberapa presiden sudah terpilih, bahkan presiden sudah digantikan, dan tidak pernah ada masalah-masalah yang berarti bila memang harus menunggu beberapa bulan. Tetapi kembali lagi, ini kan diskresi, ini semua menjadi hak prerogatif. Jadi presiden tentu berhak mempunyai alasan-alasan sendiri. Namun tentunya ya kami sebagai rakyat biasa, sebagai partai politik juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebaiknya apapun itu yang menjadikan alasan, ya harus berbasis pada kepentingan rakyat. Tapi kalau memang kepentingan rakyat salah satunya adalah supaya transisi itu berjalan smooth atau mulus, ya masalah juga. Jadi bagi kami terkait dengan pergantian, reshuffle ini nggak terlalu menjadi masalah. PDI Perjuangan hari-hari ini fokus terhadap menghadapi Pilkada 2024 yang sebentar ini. Kita fokus untuk dalam waktu sisa beberapa bulan lagi juga mengingatkan kader-kader senior kami, kader-kader terbaik kami yang berada di kabinet untuk bekerja yang sebaik-baiknya. Itu aja. Oke, jadi tidak masalah bagi PDIP ya Bang? Tidak ada reshuffle, dunia masih berputar. Oke, baik-baik. Saya akan minta juga tanggapan dari Bang Ciko serta Bang Panel bagaimana soal pertemuan para ketua umum partai politik ke kediaman Prabowo Subianto. Artinya, apakah ini menandakan PDIP akan ditinggal sendirian begitu? Tapi jangan langsung dijawab, abang-abang sekalian. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia, dan sebelum saya kembali mengkonfirmasi kepada para narasumber, saya akan putarkan terlebih dahulu statement dari Presiden terpilih Prabowo Subianto berikut ini. Sepakat untuk kerjasama, kolaborasi dengan baik. Jadi tentunya ini bagian dari suatu proses pertemuan antara unsur pimpinan, di ujungnya ketua umum ketemu ketua umum, ada kesepakatan, baru nanti ada tindak lanjut follow up-nya sampai prosesnya bagaimana.
Saya kira itu. Ya, insya Allah. Baik, jadi artinya dengan pertemuan para ketum ini memperjelas begitu ya bagaimana posisi Pak Prabowo tadi mengatakan terakhir adalah insya Allah P3 dan juga Perindo begitu akan bergabung, artinya Kim plus plus. Begitu. Oke, saya akan minta tanggapan dari Bang Ciko terlebih dahulu. Jadi artinya PDIP akan sendirian saja, tidak masalah Bang? Nggak menjadi masalah. Gini, sampai hari ini kan terkait dengan koalisi untuk pemerintahan yang berikutnya ya, bukan bicara soal pilkada ya. Pada prinsipnya gini, PDI Perjuangan sampai hari ini belum menentukan pilihan, belum memberikan sikap, belum punya keputusan yang secara definitif apakah kami akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Dan karena memang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa fokus-fokus kami hari ini adalah pilkada 2024. Kami juga tidak dalam posisi yang harus terburu-buru. Perolehan suara kami lumayanlah, kita sebagai juara di pemilu legislatif tentunya ada bargaining jika kita berbicara terkait dengan kekuatan di parlemen. Namun pada prinsipnya ini kembali lagi setiap partai kan memiliki karakternya masing-masing. Kami tidak mengatakan karakter kami lebih baik dengan karakter partai yang lain, tapi kita memiliki karakter sendiri. Karakter kami adalah kami tidak ingin terlalu pusing dengan manuver partai lain. Kami lebih pusing dengan masalah-masalah yang sedang kami hadapi sendiri. Kami ingin direpotkan dengan hal-hal yang lebih substantif dan lebih strategis dalam jangka pendek. Dan jangka panjangnya tentu tetap kita pikirkan. Karena kita tahu hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo sendiri tidak ada masalah. Hubungan kami dengan Partai Gerindra sehariannya juga tidak ada masalah. Jadi pada prinsipnya apapun itu komunikasi akan tetap terjalin dan kita hargai pilihan-pilihan dari partai-partai politik lain. Jadi kalau Anda mengatakan tidak terburu-buru, masih fokus pilkada, setelah pilkada bisa jadi begitu ya Bang? Segala hal itu mungkin dalam politik, ya kan? Segala hal sangat mungkin terkait dengan itu, tapi saya tidak bisa mendahului keputusan. Nah kita lihat aja nanti. Kita lihat apa yang hari ini, yang besok kita lihat besok. Oke, baik. Saya ke Bang Panel kalau begitu. Jadi artinya Bang Panel ini cukup banyak pendatang baru. Anda sebagai dari Projo yang memang sudah dari awal begitu bersama dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, artinya tidak masalah begitu. Kemudian untuk lebih memperlebar lagi begitu koalisinya. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto tadi, saya pikir Projo juga memandang hal yang sama. Karena dalam maklumat Projo yang disampaikan pada saat Projo declare dukung Prabowo di Kertanegara 4, itu salah satu poinnya yang kita sampaikan dalam maklumat itu adalah bahwa bangsa kita ini perlu melakukan satu konsolidasi. Ya, yang berujung persatuan nasional itu sangat dibutuhkan. Karena itu syarat mutlak bagi lompatan sebuah bangsa. Jadi tidak mungkin bisa terjadi lompatan kalau tidak ada persatuan nasional. Jadi apa yang disampaikan itu sangat sejalan. Dan Pak Surya Paloh juga tadi sudah menyampaikan bahwa kita akan bergabung, mendukung, juga tidak berupaya untuk tidak menambah beban. Saya pikir ini satu kesadaran yang luar biasa dari para tokoh-tokoh nasional kita. Saya melihat Pak Surya Paloh menyatakan bergabungnya di Kim ini juga dengan satu kesadaran yang sama bahwa persatuan nasional itu sangat dibutuhkan untuk lompatan bangsa ke depan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana merealisasi cita-cita Indonesia Emas 2045. Saya ngelihat di layar TV ini tokoh-tokoh nasional seperti ini sejuk sekali gitu, dan rakyat sangat senang melihat yang seperti ini gitu. Bang Panel, jadi menurut Projo semakin banyak yang bergabung akan semakin oke begitu untuk kemudian pertemuan nasional tadi? Ya, suka tidak suka bangsa ini membutuhkan konsolidasi besar, persatuan nasional untuk bisa lompat, untuk bisa menjadi negara maju. Tanpa persatuan nasional, bangsa ini tidak akan lompat. Tapi memang dalam sistem demokrasi butuh yang namanya check and balance. Nah, kalau memang kemudian PDIP mengambil posisi sebagai oposisi, itu saya pikir juga tugas yang mulia, bukan tugas yang tidak terhormat gitu loh. Jadi ini bentuk bahwa lebih baik PDIP di luar dan mungkin tidak bergabung pasca pilkada nanti maksud Anda? Enggak, ini hanya pikiran saya. Itu juga
bukan posisi yang tidak terhormat, itu tugas yang mulia dalam sistem demokrasi kita. Gitu loh. Oke. Kan Bung Ciko belum memutuskan seperti apa tadi dibilang kan. Masih fokus pada pilkada serentak gitu loh. Jadi setelah pilkada akan bisa mungkin berubah juga gitu ya, Bang Panel ya responnya? Nggak tahu, nanti kita tanya Ciko, kita bikin lagi diskusinya setelah pilkada serentak. Oke. Saya ke Bang Ciko kalau begitu. Bang Ciko, tadi Anda mengatakan konstelasi nasional dan juga pilkada ini berbeda. Seberapa kemudian PDP meyakini akan berbeda atau jangan-jangan akan juga berdampak pada provinsi-provinsi strategis yang sampai hari ini PDP pun belum mengumumkan siapa calonnya, siapa jagoannya begitu Bang? Sebenarnya kalau strategis itu disebut apa? Kita bicara Jawa Timur, kita bicara Jawa Tengah, kita bicara Jawa Barat, kita bicara Sumatera Utara, kita sudah menentukan. Jawa Barat baru hari ini kita juga sudah mendeklarasikan Ono Surono dan Pak Kiai dari PKB. Di Jawa Tengah kita insya Allah bisa mencalonkan sendiri dan kita masih juga belum firm atau belum tegas dalam menentukan antara calon-calon ini. Pada prinsipnya kita bisa melakukan. Jawa Timur insya Allah kita akan mengupayakan agar tidak terjadi perlawanan satu pasangan calon dengan kota kosong. Prinsipnya di daerah lain, kemarin kita baru mengeluarkan surat rekomendasi dan surat tugas, total di gelombang pertama itu ada 305. Di 305 itu di beberapa kabupaten kota, partai-partai seperti Gerindra, Golkar yang bergabung di KIM itu banyak mendukung calon-calon kepala daerah dari kami. Dan calon wakil kepala daerahnya ada yang sebagian dari partai-partai yang disebut berada di koalisi Indonesia Maju. Di tingkatan gubernur juga begitu, ada beberapa, bahkan itu beragam sekali, bahkan sampai PKS, Nasdem, PKB juga ada. Dan di kabupaten kota juga begitu. Jadi pada prinsipnya kita tidak bisa betul-betul menarik garis lurus antara koalisi di pemerintahan ke depan, kemudian juga diterjemahkan juga menjadi koalisi yang pasti di kelas pilkada kabupaten kota maupun provinsi. Tapi memang kalau khusus di Jakarta ya kita melihat ada kecenderungan itu. Tapi itu juga nggak masalah. Jadi memang tidak melanggar aturan. Namun tentu hakikat demokrasi ini kan salah satunya adanya alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini tentunya diberikan wewenangnya kepada para partai politik. Partai politik ini kami harap juga mau menjadi instrumen edukasi politik bagi masyarakat, yaitu menyelenggarakan demokrasi yang sehat dan mendidik, dan kemudian juga bisa menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pilihan-pilihan. Tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana ke depan. Tapi dengan waktu 2 minggu, khawatiran itu artinya tidak dianggap menjadi suatu hal yang mengancam ya bagi PDIP ya, Bang Ciko? PDI Perjuangan bukan partai yang suka berkhawatir-khawatiran. Jadi bagi kami ya kita mencoba melakukan yang terbaik. Kalau ini tidak berhasil ya nggak apa-apa. Kita bisa melakukan hal-hal lain yang lebih positif lagi di bidang-bidang lain. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Panel kalau begitu. Jadi artinya Bang, kemudian kalau Anda mengatakan tadi ya secara nasional konsolidasinya harus dilakukan bersama-sama, bisakah itu juga dilakukan hingga pilkada nanti begitu Bang, untuk dengan semua elemen ini? Ya bisa saja itu terjadi. Dalam politik tadi Bung Ciko bilang kan semua mungkin. Jadi kalau Projo sendiri kan bukan partai politik nih Projo nih. Tapi kita tetap akan respon momen politik pilkada serentak. Karena kita anggap pilkada serentak ini satu hal yang penting. Penting untuk apa? Untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan di daerah. Memastikan keberlanjutan pembangunan untuk rakyat di daerah, memastikan keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat di daerah, sehingga pilkada serentak ini menjadi penting. Nah, Projo sendiri akan mendukung calon-calon yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan partai-partai KIM. Itu posisi politik kita, ya. Dan kita pasti akan coba untuk memenangkan pilkada-pilkada serentak di 11 wilayah strategis. Ya, mulai dari Sumut, Riau, Sumsel, Lampung,
Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulsel. Karena 11 wilayah strategis ini adalah 75% popular vote kita gitu loh. Vote nasional kita di 75%-nya itu ada di 11 wilayah itu. Itu jadi penting untuk kita kawal, untuk kita supervisi langsung di daerah-daerah itu, sehingga koalisi Indonesia Maju bisa menang di 11 wilayah strategis itu. Karena ini penting untuk memastikan kepemimpinan di daerah sejalan, senafas dengan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, semangatnya itu begitu ya, Bang Panel. Oke, terima kasih, kami akan